Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, mata pelajaran PPKN kelas 4. Let's go! Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu kalian memahami pentingnya kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kalian bisa memahami arti penting kewajiban dan hak, terutama dalam menghemat energi. Nah, kewajiban dan hak itu apa sih? Kita mulai dari kewajiban dulu ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia atau setiap manusia itu wajib melakukan sesuatu sebelum mendapatkan hak. Mau tidak mau kita harus melakukan kewajiban. Nah, jika orang memiliki kewajiban namun tidak dilaksanakan, maka bisa jadi mereka mendapatkan sanksi atau hukuman. Selanjutnya, hak. Hak itu merupakan segala sesuatu yang akan kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan kalau hak itu tergantung dari kita. Kalau kita memiliki hak, kita bisa memakai ataupun tidak, itu terserah kita. Tapi dalam pelaksanaan kewajiban dan hak itu harus seimbang sesuai pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar apa? Kehidupan kita menjadi harmonis. Selanjutnya, kewajiban dan hak kita terhadap air. Yang pertama yaitu kewajiban terhadap air. Apa saja sih? Menggunakan air sesuai kebutuhan dan bijak. Yang kedua, mematikan keran air setelah digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Karena apa? Ketika kita mencemari sungai dengan sampah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan air yang bersih kan? Selanjutnya, hak terhadap air. Yang pertama yaitu mendapatkan air bersih. Yang kedua, mendapatkan aliran air yang lancar jadi tidak tersumbat. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum air. Yang keempat, dapat mengairi sawah. Jadi air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Contohnya dari untuk manusia, kemudian untuk tumbuhan dan untuk hewan. Selanjutnya yaitu listrik. Ya, listrik itu apa sih? Energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Sumber listrik adalah alat yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, seperti contoh lampu, itu kan ada energi listriknya, kipas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban dan hak terhadap listrik. Yang pertama, kewajiban terhadap listrik yaitu menggunakan daya listrik sesuai kebutuhan, membuka jendela pada siang hari, mematikan kipas angin apabila sudah dipakai, membayar tagihan listrik setiap bulan. Ini tidak boleh terlewat ya, karena apa? Ketika kita setiap bulan membayar tagihan listrik, maka hak kita terhadap listrik yaitu dapat kebebasan dalam menggunakan energi listrik. Terpenuhnya kebutuhan akan energi listrik, jadi kita bisa menggunakan apapun yang berenergi listrik. Selanjutnya, terhindar dari kelangkaan energi listrik. Yang keempat, mendapatkan tarif untuk membayar energi listrik secara wajar. Jadi kalau kita menghemat energi listrik, maka tagihan listrik kita juga tidak terlalu banyak. Selanjutnya, pembahasan tentang kertas. Kalian tahu kan kertas? Karena setiap hari kalian menggunakannya kan? Nah, pengertian kertas itu, lembaran yang terbuat dari pohon, terutama yang tumbuh cepat dan tumbuhan runjung hijau. Biasanya kertas itu terbuat dari bubur kertas ya, dari kertas yang sudah dihancurkan kemudian menjadi bubur dan akan diolah menjadi kertas. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap kertas itu apa sih? Yang pertama, tidak boleh merobek-robek kertas apabila tidak diperlukan. Jadi, kalau seumpamanya kalian habis menulis, terus ada salah, itu dihapus aja, jangan dirobek kertasnya ya. Selanjutnya, tidak membuang kertas yang masih bisa digunakan. Kalau seumpamanya kertas yang masih bisa digunakan, sehendaknya kita bisa menggunakannya lagi, tidak membuangnya. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Haknya apa sih? Kita dapat menggunakan kertas untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita bisa buat belajar, menulis, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, minyak bumi. Minyak bumi merupakan minyak yang didapat dari lapisan bumi, tepatnya di kerak bumi. Nah, minyak bumi itu terbuat dari fosil yang tertimbun di tanah selama jutaan tahun. Fosil itu kan merupakan kerangka tulang hewan zaman dahulu yang tertimbun dalam tanah. Nah, sehingga minyak bumi itu tidak dapat diperbarui. Sebelum kita mengetahui apa saja kewajiban yang harus kita lakukan terhadap minyak bumi, nah kita akan ketahui haknya terlebih dahulu. Haknya terhadap minyak bumi yaitu energi BBM tidak cepat habis kalau kita tidak menggunakannya secara boros. Yang kedua, dapat menggunakan BBM kapan saja dan di mana saja, tapi harus dihemat ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang kewajiban terhadap BBM. Yang pertama, menggunakan fasilitas kendaraan umum untuk bepergian. Jadi, kalau seumpamanya jaraknya itu jauh ataupun dekat dan tidak terkendala macet di daerahnya, kita bisa menggunakan kendaraan umum. Kemudian berjalan kaki atau mengayuh sepeda. Seperti contoh, ketika jarak kalian dari rumah ke sekolah itu dekat, kalian bisa mengayuh sepeda ataupun dengan berjalan kaki, maka kita akan bisa menghemat BBM. Selanjutnya yaitu menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Ada kan energi alternatif seperti contoh biogas ataupun biomasa. Nah, itu sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kemudian yaitu meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Jadi merujuk yang pertama, kalau kita agar terhindar dari macet, kita hendaknya menggunakan fasilitas kendaraan umum saja. Jadi penggunaan kendaraan pribadi itu sedikit. Dan tambahan lagi, ketika kita memanasi motor atau mobil itu tidak boleh terlalu lama agar BBM tidak cepat habis. Nah, setelah kewajiban terhadap BBM itu dilakukan, maka kita bisa menghemat BBM agar kita tetap menggunakan BBM-nya itu tidak cepat habis. Selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan ini kita kan sebagai manusia wajib dan bertanggung jawab untuk melestarikannya kan. Nah, karena apa? Kalau lingkungan kita tidak dijaga, maka pasti lingkungan yang ada di sekitar kita ini tidak akan terawat. Oleh karena itu, kewajiban yang pertama kali kita lakukan yaitu merawat dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah. Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan kembali dengan menanam pohon di pinggir-pinggir jalan agar suasananya menjadi sejuk. Selanjutnya yaitu memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Seperti contoh, mobil listrik atau mobil tenaga surya. Kemudian membangun gedung ramah lingkungan yang biasa disebut dengan gedung hijau. Biasanya menggunakan kaca sebagai tembok dan kalau siang hari itu menggunakan matahari sebagai lampunya. Yang kita dapatkan yaitu kita bisa menikmati lingkungan segar sehingga hidup menjadi sehat dan nyaman. Kemudian memperoleh air yang sehat dan bersih. Kemudian bisa juga memperoleh lahan untuk mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia seperti membangun gedung-gedung atau pertokohan. Yang terakhir yaitu kita bisa terbebas dari pencemaran lingkungan. Nah, itulah merupakan kewajiban dan hak terhadap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, berakhir sudah penjelasan Bu Guru hari ini. Jadi, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Satu lagi, ada quotes atau kata mutiara dari Umar bin Khattab yaitu raihlah ilmu ketika sedang mencari ilmu, belajarlah buat tenang serta bersabar. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.